Katakan saya Mbak Pedro. Ya, gelar. Gelar. Wah ini kalau ini mau cukup nih buat orang gemuk juga cukup nih. Ya. Ini satu, terus kasihin minyak wangi. Ya, kasihin minyak wangi. Nggak usah, ini kan bakalan mau dipakai kan? Nggak usah. Ini yang penting kita kasih tahu aja. Jangan dipakein, nanti kan buat jenazah orang meninggal kan? Jangan dikotorin, karena itu bentuk kemuliaan Allah. Ya. Nah kalau ini paket buat anak laki nih, karena dia tidak ada kerudungnya dan kainnya cuma 3 lembar doang. Ya. Nah kalau seandainya dia gemuk, boleh kita agak miringin begini sedikit. Nah jadi lebih lebar kan? Tapi ini cukup di sini aja. Ratain. Ini satu lagi. Ininya terakhir ya. Berarti nanti mayatnya jadi warna putih. Kalau misalkan ini di awal, mayatnya jadi warna kayak gini. Ya, pocongnya pocong loreng jadinya. Ya, seperti itu. Ya. Kalau seandainya ada orang, Ustadz, ini ada baju ihram. Pakein bapak saya pakai baju ihram. Baju ihram itu dibutuhkan oleh manusia, tapi daripada ribut nggak apa-apa lah, udah pakein. Buat yang terakhir aja nih. Buat yang terakhir. Paham ya? Siapa jenazahnya? Ayo. Tidur. Kapas mana kapas? Ada kapas? Ada kapas? Oh, kapasnya dikit ya. Kapasnya itu ditaruh di apa tuh namanya? Ininya nih apa? Kameranya. Sebelah sini. Nah, ya. Ya. Agak ke sini dikit sih. Turun dikit. Terus turun dikit lagi. Dah. Ya. Jadi nanti kalau misalkan jenazah perempuan itu dikepang 1, 2, 3 dimasukin ke belakang, lalu dipakein jilbaban segitiga, bikin segitiga, potong ya kotak, terus dibikin segitiga, dipakein ini. Ya, tapi ini ambil kain itu. Ini kan dari tempat memandikan jenazah kan dia dalam keadaan seperti ini. Keadaan auratnya tertutup. Ya. Auratnya tertutup, jangan sampai auratnya terbuka. Ya. Jadi nanti ini penting juga, kenapa, bagaimana caranya nanti ya. Jadi ini kalau misalkan jenazah laki-laki, kalau seandainya memang nggak bisa bikin sempak-sempakan, maka cukup dengan ditutupin saja, pakai kain kotak ditutup. Ini juga tutup. Kalau emang mau pakai kapas, di bawah sini sebelum ditaruh jenazahnya pakein kapas yang banyak tuh, yang kayak gitu banyak, ya taruhin, set, ya dibentuk aja buat badan, buat agar empuk aja, ya seperti itu. Nah setelah keadaan seperti ini nanti jenazah itu sudah siap untuk dikafanin. Nah, dikafanin itu diperhatikan baik-baik. Kafan itu jangan ini dibuka, tapi ininya aja satu-satu dulu. Ya, dari kanan dulu. Kanan. Nanti ini tarik dikit nih. Tarik dikit. Bawah ada kapas ya? Iya, ini udah kapas nih semua. Ya. Iya. Kapasnya di badan aja. Badannya di badan atau di tempat-tempat yang keluarin darah. Ya, seperti itu. Masukin nih satu, tarik pelan-pelan, ambil satu lagi. Ini tarik lagi. Tarik pelan-pelan, tarik, jangan sampai auratnya kelihatan. Ya. Jadi ini dimasukin bener-bener. Nih, dimasukin. Itu kelihatan auratnya nih. Nah. Ya. Sudah, ini bener-bener di press, tarik. Bener-bener ditarik, press, dimasukin. Masukin. Nanti antum ngerasain ini sih, begini sih. Antum mau set apa sih? Ya, masukin sini, ratain semua. Adapun tangan, ya tangannya dilurusin aja. Ya, kalau seandainya ribut, kok tangannya nggak kayak seperti orang sholat, maka nggak apa-apa. Daripada keributan, maka kita bolehkan. Ya, tapi yang dianjurkan dilurusin. Nah, setelah tadi kan kanan pertama, terus yang kedua kiri. Nah sekarang kiri lagi. Jadi kanan. Nah ini sebenarnya ini sunnahnya langsung ditutup.
Tapi karena adat kebiasaan kita, jangan ditutup dulu, keluarga mau lihat dulu gitu. Nggak apa-apa, mukanya aja. Habis kanan, kiri, terus kiri lagi. Kanan, kiri, kiri lagi. Hebat nih, pocongnya bisa ngangkat kaki. Ya, seperti itu. Terus, habis ini, seperti ini. Dirapiin, Syekh. Rapiin. Ya, terus rapiin. Benar-benar rapi. Ini apa-apa sih, angkat aja sih. Gitu, set, gitu ya. Tarik sampai ngepres. Terakhir tadi kanan kan? Sekarang kanan lagi. Gitu ya. Terus rapiin sampai atas. Rapiin sampai atas. Terus. Nah. Baru terakhir. Nah, nih langsung nih. Nah, nanti ikatan itu posisinya ada di kiri. Ikatan itu posisinya ada di kiri, ya. Boleh, ya. Kalau seandainya Bu, bapak-bapak lihat ini jenazahnya sudah mau ditutup, sudah ikhlas, ya. Gak perlu lagi ditutup pakai kapas, gak perlu, ya. Udah langsung aja dari mulai susunan yang dari pertama tadi. Susunan yang pertama tadi kita tutup. Maaf ya, ini pakai kacamata nggak? Tutup ya. Bener nih. Jangan sedih dong. Ikhlas, sudah ikhlas. Istri buat orang lain nggak apa-apa. Ya, tutup ya, nggak apa-apa ya. Ikat, tapi janganlah, ya. Gitu ya. Disusun rapi, sesuai dengan tadi urutannya. Ya, sesuai dengan urutannya. Dirapiin semua. Gitu. Ini mayatnya ganteng nih. Ya. Iya, foto dong, foto. Foto. Ya Allah, meninggal katanya. Ada apa nih? Ayo, Pak Heru. Nih Pak Heru. Pak Heru. Sebentar aja, ya. Sebentar aja. Ya, ikat ini. Ini bawah. Nah, sini. Nah, ikatnya sebelah kiri, tangan kiri, ini sebelah sini ikatannya. Nggak begitu, nggak. Ikat sebelah kiri. Udah. Iya beneran, ikat aja, ikat. Habis gitu kita tinggal. Ikat sih. Ini kencang, Mas? Iya, pokoknya kencengin aja. Nggak harus. Ya. Nah, semuanya sebelah kiri semuanya. Ini di sini nih. Di sini. Nih. Ini pas lutut ya? Sini. Iya. Ya, ini sebelah sini. Ini sebelah sini. Nah, kalau ini kelebihan boleh diginiin. Ikat lagi. Nih, ikat sama yang ini sebelah sini. Nih, sama yang sebelah sini ikat. Nih, ikat nih. Iya, terakhir. Ikhlas ya. Mayatnya bisa senyum. Nanti ketika antum meletakkan jenazah itu di dalam kubur, maka sunnahnya kaki duluan dengan mengucapkan Bismillahi millati Rasulillah SAW. Kaki duluan, nanti baru badannya nanti dimiringin ke sebelah kanan madhab kiblat gini. Jangan lawan. Gitu, jangan lawan. Pasrah aja, gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini kiri, kalau di kanan nanti susah dibukanya. Ya, seperti itu. Nah, inilah proses mengkafani. Sedangkan memandikan jenazahnya, kita harus praktek di kamar mandi dan kita harus mandiin orang. Kalau ada boneka. Ya, kalau dulu Anda praktekin orang langsung Anda mandiin. Gitu. Karena intinya hah? Iya, pakai celana pendek aja kan ikhwan semua. Ikhwan semua. Gitu ya. Ini kalau ada apa Ustaz? Kalau misalnya di balik tadi masih ada cairan yang bekas itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kecuali dia kotoran yang keluar dari kemaluan. Dia harus ditutup pakai kapas. Kuping juga gitu, kalau darah kuping tutup. Hidung, kalau hidungnya nggak keluar darah nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup. Gitu. Ya. Jadi sudah seperti ini ya rata ya. Nah, ini
Bantal maksudnya buat di dalam kuburnya apa enggak? Oh, di rumah duka nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya. Seperti itu. Yang jelas ini sudah prosesnya sudah selesai dan ini sudah sesuai dengan sunnah. Karena memang ini adapun tambahan-tambahan yang kayak tadi buat baju, celana dalam, ya kan, itu sifatnya nggak wajib, ya, seperti itu. Dan cukup 3 lembar aja, 3 lembar aja, udah cukup, ya. Yang penting atas ini, kalau emang dia mau, Ustadz, kita mau pakai ini apa, kain ihram, ya udah yang tadi tuh di terakhir ini. Berarti 3 itu sama kain Kain ihramnya, gitu, seperti itu. Iya, buat lapisannya, buat biar empuk lah istilahnya. Padahal kain ihram itu yang lebih membutuhkan manusia yang hidup, ya seperti itu. Udah bangun. Gimana rasanya? Kalau keluar darahnya, Tapi kalau pihak keluarganya biar nggak keluar darah pengen ditutup gitu. iya kita nggak bisa maksa. Biarin aja, ikut aja daripada keributan. Kita menghindari keributan. Tapi nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, gitu. Yang jelas, iya menghindari keributan aja. Yang Abdulnya enggak seperti itu. Paham ya? Kholas ya? Mandi kita mandiin jenazah. Oh gitu. Barang bukti ini. Kirim di grup aja ya. Ya awas itu. Nggak jadi matiin Ustaz. Hah? Malah ibu nggak kedengaran Oh, iya. jadi Siap. Rianto kan. Siap. Cakep. Pakai tampaknya langsung. Iya langsung diturun batang. Iya boleh.
Ada lalaja di sini. Babuku bergerak. Syafiq, aku mau manggilmu. Aku ada lalaja di sini. Saya ada lalaja di sini. Ada lalaja ya. Pak Ustadz bau yang jagain Lego aku. Iya. Oh. Nih, Pak sudah jaga Lego aku ya. Ya, sama. Halo. Aku tak. Kita masuk dulu. Stop. Ini kan udah di post juga kan? Halo? Halo? Allah Akbar. Halo, Freddy. Botak-botak jelek. Ada atas. Jelek-jelek botanis. Mami, aku udah ikut. Baca, geser aja. Yuk. Belum dia sholat tua zakat imam.
tadi beberapa rangkaian dari mulai memandikan Ukapani, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti aku baca lagi dan aku lihat video lagi ulang-ulang. Yang ada pesannya adalah satu, ketika antum memandikan jenazah, setidaknya antum harus berani, ya harus berani. Dan itu harus ada tim, gak bisa sendiri. Minimal 3 orang bikin tim, ya. Tim jenazah minimal 3 orang, ya seperti itu. Dan ingat apa yang antum lakukan kepada saudara antum yang telah meninggal itu pahalanya besar. Jadi sayang sekali kalau antum tidak memberanikan diri untuk mengambil tugas mulia tersebut, ya sayang sekali karena antum gak usah repot-repot, ya mungkin antum nangis-nangis, ya untuk minta ampun. Dengan sendirinya antum memandikan jenazah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa antum, ya. Mungkin sekian itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya dan dari depan, di mana Allah dan Rasulnya berpakti dari itu semua. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku pada hadap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah juga kalau saya Ustaz atas materi dan pencerahan yang ada hari ini, mudah-mudahan Ustaz bisa. Mungkin sambil menunggu waktu ada sisi pernikahan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pinjam mic-nya ya. Ada yang ingin bertanya dari proses yang tadi kafani, terutama dalam memandikan jenazah, silakan. Saya rasa sudah cukup jelas ya semuanya ya. Jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya. Yang antum masih bingung apa? Oke. Pemakaman kita mau praktek pemakaman atau kalian meletakkan kuburannya sudah. Ya kita masukin dari arah kepala, bukan dari samping ya. Kalau kebanyakan kan orang dari samping. Namun ketika kondisinya tidak memungkinkan dari kepala, maka boleh dari kanan atau dari kiri. Ya kalau memang nggak memungkinkan dari kanan ya dari kiri. Tapi kalau misalnya dari kanan, ya. Dan posisi ngambil jenazah itu dipeluk. Tangan kiri di atas, ya ambil, peluk, bawah. Yang sebelah sini kakinya, atau sebelah sini kakinya itu turun duluan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti setelah dikumpulkan tidak ada lagi silang-silang kebang, kasih kebang, gak ada. Maka sunahnya tidak pakai batu nisan, gak ada. Cukup batu kali aja untuk menandai boleh cukup. Namun adat, ya, daripada kita hidup, karena ada kaidah fikih yang mengatakan bahwasanya adat itu muhakamat, adat itu bisa menjadi satu hukum kebolehan. Maka ya sudah, kita nggak usah hidup. Ditulis meninggalnya sekian, tanggal sekian, lahir tanggal sekian, gitu kan di papan kan, sebagai tanda kalau itu dikasih tanah itu nggak harus. Dan jangan lebih dari sejengkal tumpukannya, jangan lebih tinggi tanahnya itu, gundukannya jangan lebih dari sejengkal. Kalau seandainya tidak memungkinkan ya lebih dikit nggak apa, ya. Tapi yang akal jangan lebih dari sejengkal. Tidak boleh dikasih pisau atau di apa namanya dicor, ya pakai semen di tanah itu nggak boleh, ya itu maksudnya. Apalagi dikasih lampu dan dalamnya Rasulullah SAW, ya dikasih lampu apalagi di situ diberikan
Maksudnya dari ngaji Quran. Ya, kalau rumahnya dari pengajian itu sama seperti hukum asal kuburan, nggak ada pengajian di situ, nggak ada. Ada khutbah kubur yang sekarang lagi viral-viralnya. Itu hukumnya nggak terlalu wajib. Kalau memang ada buat menasehati yang ikut kuburin, maka boleh. Tapi tidak ada upacara. Tidak ada bentuk upacara harus ini sambungan ini sambungan itu enggak, ya. Dan ketika sudah dikubur, maka sunnahnya doain. Doanya seperti apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma salibhu. Boleh kalau misalkan rumah Allahumma ighfir laha, Allahumma salibha. Kalau misalkan padahal kalau ya memang itu kayak bahasa Arab ya. Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman bahwasanya yang kakek Allah mengkirahu walaupun yang perempuan kalau usah ditambah-tambah karena melihat judulnya hadis. Allah yang sawab. Yang jelas kita mendoakan Allahumma kirahu ya Allah ampuni dia, Allahumma salibhu ya Allah teguhkan dia. Ya, kita di situ nanti di menghadap kiblat mendoakan jenazah tersebut. Ya, mendoa tersebut. Atau kita kasih nasihat yang datang bahwasanya ini adalah nasihat kematian, nasihat yang diam, nasihat yang kita tunggu-tunggu. Pada hakikatnya manusia itu menunggu kematian. Ya, itu nafsu dari itu. Sudah, setelah itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Nggak ada pakai kembang-kembang, ya, nggak ada pakai ngaji-ngaji, ya seperti itu. Itu ada proses kuburan dia sekarang. Ya, keadaan dalam keadaan suci karena itu ada kalau nggak salah ada orang saya pernah lihat itu kalau nggak salah Sulawesi kalau nggak salah ada. Jadi yang justru malah dia nggak pakai tenaga kembali, dia justru ada keluarganya saja di panggung ya berempat berbaris dimandiin. Tapi itu kalau dilihat zahirnya menyusahkan bahwasanya Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, nggak perlu kayak begitu. Tapi kalau itu menjadi satu adat, maka kita juga ingat ada kaidah fikih yang mengatakan adat itu muhakam, adat dihukum, jadi boleh. Namun harus dalam keadaan wudu. Ya seperti itu. Ada lagi? Ya silakan dulu yang kedua. Iya, karena ketika antum membersihkan kemaluan itu nggak perlu wudu, kan kotor. Antum nggak perlu wudu karena ketika antum mandi junub pun, ya, ketika antum mandi junub pun, antum cebok dulu baru wudu kan? Apa wudu dulu baru cebok? Ya, cebok dulu baru wudu kan? Bersihkan dulu. Nah di situ menghindari dari najis. Jadi nggak apa-apa yang penting bersih, baru antum wudu, baru antum memandikan jenazah. Ya dibiarkan bukan berarti didiamin ya, hanya sesaat aja kita ambil wudu doang. Seperti itu. Dan ya cukup disiram aja. Ya kalau seandainya memang dia misalkan dia enggak kotor air kapannya boleh pakai plastik. Cacat fisik maksudnya? Ya harus bisa semampunya aja. Yang lebih parah itu kan kalau seandainya palanya pecah.
basah khusus, berantakan, atau habis tabrakan di sini ada luka, itu jangan gini-gini pakai sabun. Wah, luka dipakai sabun ya sama aja diperiksa. Ya, cukup disiram saja, cukup disiram saja. Ya. Iya, betul. Itu sama aja hukumnya. Nggak boleh, nggak bisa. Karena kita melihat di zaman Rasulullah memang ya kuburan bagi ya seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita pakai untuk maka kita akan keluar lagi. Padahal duit itu bermanfaat untuk orang yang hidup. Akan disedekahkan dari duit itu kepada yang mengandung sayang sama jenazah. Aku sedekahkan atas nama jenazah misalnya daripada duit itu. Dan fungsinya apa? Apakah biar kuburannya adem, biar tidak disiksa dalam kubur? Karena itu Nabi. Kalau Nabi memang benar ada riwayat ketika melewati kuburan, maka Nabi mengancamkan pelepah kurma. Lalu Nabi mengatakan selama pelepah kurma ini belum kering, maka diringankan azab. Itu kekhususan untuk Nabi. Ada orang yang berdalil dikasih kembang, malaikat datang dia senang, itu roti, tidak ada dalil. Karena di zaman Rasulullah mencari kembang di mana? Ya, seperti itu. Nah justru itu jadi kita dulu kalau yang mampu jangan dianggap kuburan itu kalau hilang kita berdosa kan? Kuburan itu kalau yang maksud kamu jangan dianggap karena posisi papan yang kita taruh kan seperti ini, begini kan, miring kan, jenazahnya ada di sini kan. Nanti ketika dia rapuh dia akan jatuh gini, dia akan jatuh. Dan ini tanah yang tadinya dulu ini turun. Yang penting ada batas batu aja ya. Batu itu sudah kita tadi. Karena kita kadang kita takut atau kita khawatir kuburannya tak jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kuburan hilang lalu kita bingung. Bahkan ketika kuburan itu ditimpa beberapa kali pun ya itu juga terjadi di zaman Rasulullah. Nah sekarang masuk ke posisi menyolatkan jenazah. Nah kalau menyolatkan jenazah itu, kalau jenazahnya ada dua bagaimana? Ya, posisinya gimana? Laki yang paling dekat dengan imam, perempuan yang lebih dekat daripada kiblat. Posisinya adalah posisi laki ada di kita ada di kepala, imamnya ada di kepala laki, sedangkan perempuannya agak digeser sedikit agar kita letaknya ada di perut perempuan sedikit. Ya, seperti itu. Ya, lalu bagaimana kalau seandainya jenazahnya itu laki dua-duanya ya, ini sederet seperti itu. Ya, itu posisinya dengan 4 takbir. Nah di sini juga terjadi khilaf. Apakah setiap takbir mengangkat tangan
setiap takbir pertama saja lalu baca Al-Fatihah, ya, habis Al-Fatihah lalu takbir lagi, itu angkat tangan atau tidak itu terjadi khilaf. Namun tidak mengurangi esensi dari kedua sholat jenazah tersebut, ya, seperti itu. Biasanya kalau yang sebagian keluarga, ya, ada dan sebagainya itu kayaknya jangan angkat tangan. Jadi kalau yang lain dari itu, sejarah yang itu angkat tangan. Jadi kita bisa memperhatikan, kalau satu ustaz ketika sholat jenazah ada yang sebagian ustaz mengangkat tangan, ada juga sebagian yang tidak mengangkat tangan. Ya, jadi boleh. Tapi daripada nanti antum belum sampai di dunia, maka lebih baik antum ketika takbir itu mengangkat tangan. Pertama baca Al-Fatihah, tidak ada baca takbiratul ihram, tidak ada, langsung baca surat Al-Fatihah. Yang kedua salawat kepada Nabi, yang paling afdal adalah salawat yang dibaca ketika sholat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu alaihi wa ala innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa barik alaihi wa ala ali innaka Hamidum Majid. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga takbir ketiga yaitu mendoakan untuk si mayit. Ya Allah, terus ya sampai selesai. Dan yang keempat, ya, doa untuk kita dengan mayit. Boleh Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh Rabbana fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la taquluna. Yang jelas doa kita untuk mayit dan doa untuk kita dan untuk mayit. Yang ketiga doa untuk mayit. Seperti itu. Ya. Dan disunahkan bikin 3 baris. Ada lagi satu. Kalau orang yang ahli maksiat jangan suruh ikutin sholat untuk sebagai pelajaran. Nanti bukan ahli sholat, nanti bisa sholat. Ya, itu yang lebih Anda kuatkan. Anda buat pelajaran dia. Ya, seperti itu. Adapun jenazah yang punya utang, maka Rasulullah tidak melarang sampai utangnya ada jaminan untuk dibayar, seperti Abu Bakar tadi. Ya, Rasulullah ini tahziran untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan punya utang. Makanya hati-hati yang main asuransi, main riba, leasing dan sebagainya ketika antum mati, ya, jiwa seorang muslim itu tergantung kepada utangnya, sampai utang itu dilunaskan. Maka di dalam hadis ketika Abu ini dia mengatakan, ya Rasulullah utangnya aku jamin. Hari pertama Rasulullah ada yang dibayar belum ya Rasulullah. Hari kedua ditanya lagi, udah dibayar belum. Hari ketiga bayar. Di ketika baru bayar, baru saat ini apakah antum bersaksi bahwasanya fulan adalah orang baik? Baik. Nggak ada contohnya. Ya, udah gitu doa ada ketika sholat, nggak ada lagi ketika sholat terus didoain lagi, nanti dipukul didoain lagi, ya cukup ketika sholat, habis selesai sholat, assalamualaikum bawa langsung ke mobil ambulan. Itu kalau orang yang sebelah sholat, ya, ketika dia habis sholat didoain lagi. Habis sholat didoain, Anda lama orang berdiri sampai udah gitu harus bersaksi. Karena ada hadisnya bahwa siapa yang ketika dia hidup dan tetangganya menyaksikan bahwasanya dia adalah orang baik, maka dia adalah Allah, dia adalah baik. Tapi tidak ada ritual apakah Anda bersaksi bahwasanya dia adalah orang baik, tidak ada. Bisa gitu, bisa lain. Kalau dia buruk terus ada yang baik, ya nggak bisa juga. Ya, seperti itu. Jadi itu yang terkadang kesalahan sebagian masyarakat, di antaranya adalah mendandani jenazah didandani. Kalau tadi kan biasanya ada sambutan keluarga itu gimana Ustaz? Sepertinya itu boleh, tapi jangan sampai ini cerita ini nggak usah. Bahkan ketika ada orang yang meninggal itu tidak disunahkan untuk dikumpulkan di masjid. Tidak ada sunnahnya. Karena masjid itu bukan buat pengumuman. Ya, pengumuman. Innalillahi pulang, ya.
jangan sekian, ini itu nggak ada. Cukup disampaikan melalui lisan-lisan aja. Tapi kan itu sudah menjadi adat ya. Ya, kalau kita sebagai orang Islam ya nggak usah lakukan itu. Ya, nggak perlu seperti ini. Terus ya. Ya, boleh. Hanya sekedar dari mulut ke mulut aja. Dan hindari ini dulu kan kita apa? Oh, di grup medsos maksudnya? Iya, boleh. Hanya sekedar aja dari lisan ke lisan. Kan ada di dalam Rasul. Masjid itu ya, fungsi masjidnya itu ya. Iya, fungsi masjidnya itu kan tauhid. Dan sekarang udah ada WA ya, kita WA aja. Tinggal nih, yuk kita nonton. Kita tulis, boleh. Ada teman tadi yang bertanya, kami atas nama ahli keluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk menantikan, menghormati, dan menghormati. Kami mengucapkan apabila ada yang terkait dengan amal bapak kami, apabila ada salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang melakukan paut utang-utang, jangan membiarkan kami menunggu terlalu lama. Kami tunggu di rumah untuk penyelesaiannya. Dan ingat, ketika ada orang yang melakukan kesimpulan punya utang, atau tidak boleh langsung berapa? Berapa? Mana buktinya? Mana buktinya? Dari apa? Burhan itu pintu untuk sedikit. Tunjukkan buktimu kalau engkau orang yang benar. Tapi kalau misalnya dia nggak punya bukti, cuma ngaku-ngaku doang, ya itu nggak punya kewajiban untuk itu. Jadi kalau misalnya nggak punya bukti, ada tanda tangan, ya salah sendiri dia ketika dia menimbulkan dia nggak takut. Atau ketika dia masih hidup, dia berpesan sama orang rumah, saya punya utang, itu boleh. Tapi harus ada bukti. Harus ada bukti. Jangan setiap ada orang pengakuan, karena di dalam Islam itu semua pengakuan tidak harus diiyakan kecuali ada bukti. Dalilnya apa? Tuhan untuk dia pesan gini. Nah, nanti kalau misalkan bapak meninggal, kalau tanah yang di belakang jangan dijual. Kenapa Pak? Karena orang. Ya, jadi wasiat misalkan wasiat untuk nanti kalau misalkan bapak meninggal, kalau kamu bikin studio musik, nanti jangan ikutin. Ya, nah nanti kalau misalkan bapak meninggal, nanti tolong harta bapak semuanya dikasih ke masjid, nggak boleh. Wasiat itu hanya sebatas seperti dia. Ya, nah nanti kalau misalkan bapak meninggal, tolong setengahnya ini dikasih ke pulang, ya kan? Ya, bapak pengen ngasih aja, ya. Atau jangan kasih simpulan anak yang paling tua tuh, bandel banget tuh, jangan kasih, nggak boleh ditaruh. Ya, kalau wasiat yang berupa maksiat tidak boleh ditaati. Kalau ini, nah nanti dikuburin di sini, gimana? Nah, sunnahnya adalah ketika dia meninggal di satu daerah, disitulah dia dikuburi. Ya, justru malah menjadi satu yang menyusahkan. Ketika harus dikubur di Solo, harus dikubur di mana gitu, ya. Kalau seandainya antum nggak bisa menolaknya, bagaimana cara mengurus jenazahnya? Jadi ketika antum habis mandi, di yang pertama itu antum kasih kain, yang kedua antum kasih plastik. Karena jenazah itu kalau dia terbang, ya itu basah, atau naik mobil ambulan ke kota mana gitu, itu kapannya akan basah. Nanti ketika orang angkat dengan kapan yang basah dia akan jijik. Ya, makanya dikasih plastik. Ya, selama perjalanan. Dia kapannya tidak basah. Dan itu sunnahnya dikumpulin di TPU, bukan wakaf keluarga. Tidak ada di dalam Islam wakaf keluarga khusus keluarganya dari luar, nggak boleh. Kalau mau diwakafin untuk kaum muslimin, siapa saja boleh dikubur di sini. Dan kuburan orang kafir harus dipisah dengan kuburan orang Islam. Ya, seperti itu. Makanya kalau ada menguburin batas orang kafir sama orang Islam itu agak jauh, jalanan.
dibikin garangan. Karena kenapa? Ini kuburan disiksa, berisik. Kuburan orang kafir ini berisik nih kalau kita dengar, karena dia disiksa terus sampai hari kiamat. Sedangkan kaum muslimin ini sebagai kafarat. Kalau dia sudah selesai kafaratnya, dia akan tidur dengan tenang. Ya, ya silakan Pak. Ya. Cek. Yang mengajukan KPR itu meninggal kan dihapus sebagai dari KPR, itu gimana hukumnya Mas? Boleh, bagus. Kalau emang ada kayak gitu bagus. Tapi kita nggak akan isi pembayaran itu. Enggak. Kalau emang perjanjiannya dan tertulis seperti itu. Kalau misalkan antum syariah, perjanjian syariah misalkan. Lalu dalam perjanjian tersebut, ya antum apabila sama itu meninggal maka dilunasi. Sudah lunas, ya sudah lunas berarti. Sudah lunas. Kalau yang masalah itu kalau nggak lunas. Enggak boleh. Harus dibagi ke ahli waris sesuai dengan boleh. Tapi harus dihitung dulu secara waris. Karena ada 3 yang Allah langsung ikut campur dalam urusan hitung-hitungan. Pertama, rampasan perang, kedua zakat, yang ketiga waris. Itu Allah sendiri yang menghukumi. Seperti itu. Jadi mau tidak mau, antum harus hitung dulu secara Islami. Ada benar setelah antum tahu jumlah antum, maka antum boleh kasih ke saudara antum seberapa aja boleh, semuanya juga boleh. Misalkan antum dapat atau naikkan dulu hak Allah. Beda halnya kalau seandainya antum ketika antum menghitung harta waris, ya hartanya itu susah dijual dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, nggak langsung. Yang penting antum tahu bagian antum situ berapa. Beda lagi nanti ketika antum hitungannya ini kan warisan bapak. Dulu kan bentuk rumahnya masih 1 lantai. Lalu saya yang menggali rumah bapak, saya bikin jadi 2 lantai. Nah, itu hitungannya beda lagi. Beda lagi, ya. Dan waris itu harus segera dibagi. Jangan nunggu ibu dulu meninggal, bapak meninggal, bapak waris ini masih ada. Jangan, kalau begitu haram. Ya. Antum ketika bapak antum meninggal, maka antum bagi hartanya antum hitung. Buat ibu 1/8, buat antum 2, buat perempuan 1 misalnya. Kalau ada ibu dapat 1/2, ya. Antum hitung dulu. Nanti ketika ibu meninggal, maka yang sebagai orang ini antum bagi lagi sesuai dengan syariat Islam. Kalau ibu sambung kayak gitu gimana? Nggak dapat. Kalau ibu kamu dia nikah dari sama bapak kita, ibu sambung nikah dari bapak dia dapat. Anak-anaknya nggak dapat. Anak-anak bawaan nih, anak bawaan. Kalau dari ibu sambungnya maksudnya kan ada Dulu udah cukup ketika lagi sholat. Ada pun anaknya mau doain terus boleh, bagus. Ya Allah, mau diberi dua-dua hidayah.